Lebih baik senyum setengah hati daripada manyun, Bu. Iyalah, apalagi sama pasangan hidup. Nih, bibir ini itu gampang kok diangkat. Jadi paradigmanya begini, setelah penelitian, karena hormon bahagia itu bisa distimulasi dengan senyum, maka ya kita angkat saja senyum itu. Misalnya bibir diangkat, tarik aja ke atas. Tahan 7 detik. Ayo naikin ke atas semua senyumnya, yuk. Bismillah, ayo naikin ke atas. Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu hormon bahagia pelan-pelan keluar tuh, Bu. Kan lebih enak senyum aja gitu, tahan aja senyumnya. Daripada ngadepin suami bibirnya ke bawah begini. Apalagi yang sebelah. Suami juga malas lihat istri mukanya jelek, mukanya miring. Lebih baik angkat separuh, walaupun orang bilang setengah hati. Karena paradigmanya selama ini menganggap ya senyum itu baru bisa setelah bahagia. Sekarang harus dirubah karena hormon bahagia itu bisa keluar lewat senyum. Ya senyum aja dulu. Tahan aja gini. Suami juga senang kok lihat muka kita yang begitu. Coba ya, coba tanya teman-teman yang sudah jadi istri atau yang bapak-bapak, lebih senang punya istri yang mukanya ditarik bibirnya ke atas atau yang begini, Pak? Pilih mana, Pak? Dan sudut bibir kalau dikebawahin kelamaan lebih 7 detik, itulah tadi hormon-hormon stres yang di kelenjar adrenal, yang di atas ginjal keluar. Jadi Bunda, Mbok ya kalau lagi nyetrika baju suami atau mijetin suami, tarik aja bibirnya ke atas sambil seneng gitu. Nyetrika. Itu bahagia banget loh. Nanti kerjaannya cepat selesai. Daripada nyetrika sambil begini mukanya. Ya. Ya kan? Ya, lebih baik itu. Jadi kalau sekarang ilmu neuropsikologi mengatakan ya nggak apa-apa, ya senyum aja dulu, nanti akan betul-betul gembira, akan betul-betul tersenyum gitu, ya. Nunggu bahagia baru senyum lama, apalagi nonton sinetron, nonton sinetronnya yang layang putus, nggak jadi senyum Bun, ya manyun melulu jadinya. Terus jangan-jangan suami saya begitu, jangan-jangan cilaka gitu, ya. Nah. Sabar ini banyak diartikannya diam, itu yang keliru. Kalau diam, mendem, itu namanya manajemen emosi supresif, mendem. Ya, terus gini-gini badannya, biarin aku telan aja semua ini. Itu yang bikin sakit, Bun. Sabar itu sabarun yasbiru, ya menahan. Menahan apa? Menahan untuk nggak langsung melabrak kalau kita ada kesal sama suami atau sama anak, dan menahan untuk tidak memendam. Ya. Sabar itu adalah kondisi di mana kita melakukan kegiatan yang nanti mengarahnya zikrullah, mengingat Allah. Banyak sekali kan ya yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Salah satunya juga ya di surat Al-Baqarah kita diminta apabila kita merasa diberikan ujian sedikit rasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, ya kekurangan buah-buahan, kita disuruh bersabar. Yang kayak apa? Bila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sabar. Saya aja gitu kalau lagi kesel, sebel atau rasa takut gitu ya sama suami saya, misalnya dia belum pulang kah atau apa, itu langsung innalillahi wa inna rajiun gitu. Atau anak-anak misalnya kok belum pulang ya, udah janjinya jam 11 malam kok belum pulang, ada rasa takut kan, sedikit rasa takut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Termasuk zikrullah yang lainnya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian Allah ajarkan kita juga untuk selalu ingat Allah. Kemudian jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu tips yang dahsyat itu. Kita kalau bahas sholat dari sisi ilmu neuroscience, oh ya Allah. Kadang-kadang saya suka merinding-merinding itu. Ya, jadi udah benar tuh tips dari Allah. Ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya. Kemudian ada orang bilang sabar ada
batasnya. Wah, itu yang keliru. Kalau kita mengatakan sabar ada batasnya, ini keliru banget. Berarti orang itu belum pernah baca surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi yang betul adalah sabar pahalanya tanpa batas. Maka ya quotes-quotes sabar ada batasnya ini yang perlu diganti di otak kita. Sabar pahalanya tanpa batas. Nasru minallah, pertolongan akan dari Allah nanti. Kalau ada orang merasa sabar ada batasnya, terus merasa kita kok nggak ditolong-tolong Allah, itu kurang berzikirnya berarti. Ya, ada yang keliru dalam sholatnya itu kalau sampai merasa sabar ada batasnya. Minimal nggak baca Quran itu. Minimal nggak baca surat Az-Zumar ayat 10. Jadi sabar pahalanya tanpa batas ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, arti sabar yang diartikan tadi memendam, itulah yang keliru. Belajar kayak gini adalah salah satu manifestasi dari sabar. Belajar kayak gini. Cari tahu, sharing, itu sabar. Ya, melakukan muhasabah itu juga sabar. Karena muhasabah ini, inilah yang sering digadang-gadang sekarang namanya healing. Ya, Islam sudah ngajarin healing itu muhasabah. Ya. Jadi sekali lagi, dan muhasabah atau healing kita itu pakai yang Allah ajarkan, yaitu apa? Ingat aku, kata Allah. Ya, karena aku akan mengingatmu. Kemudian tips berikutnya itu tadi, jadikan sabar dan sholat penolongmu. Udah, betulin aja sholatnya. Kalau ibu masih merasa kesel sama anak-anak, ya udah istighfar, ya masih kesel. Ya, coba pakai ya saran dari Rasulullah. Apabila marah berdiri, duduk, suruh duduk dulu. Ya, duduk di kursi boleh atau langsung di tanah, di lantai. Itu lebih cepat lagi itu untuk ngerilis kemarahan. Karena langsung dekat tanah gitu ya. Nah, sambil istighfar, sambil kita zikrullah, masih juga belum reda marahnya disuruh rebahan. Jadi rebahan, kita disuruh rebahan. Bagus lagi di tanah gitu. Di tempat tidur boleh? Ya boleh aja. Tapi kalau saya, karena saya tahu zaman Rasulullah itu kalau rebahan lebih kepada langsung di tanah, yang dialaskan tikar gitu ya, saya juga gitu di tanah aja. Saya daripada ngomel sama suami, ya gitu, mendingan saya habis duduk, habis istighfar kayak masih kesel, rebahan aja di lantai. Suami saya aja tahu kalau saya rebahan di lantai, oh ini istriku lagi marah sama saya. Jadi sebuah kode juga. Kan lebih cakep Bu, daripada ngomel, gitu kan, ya. Jadi suami saya kalau lihat saya di lantai, dia tahu nih, oh dia ada marah besar ini istriku, entah sama siapa nih, apakah sama saya, apakah sama anak-anak, ya itu kode gitu. Biasanya dia lihat, pertama yang dia lihat nafas saya tuh, masih nafas nggak ya istrinya, karena kan di lantai, oh masih nafas. Terus habis itu ya dia tungguin, karena saya kalau udah rebahan di lantai istighfar perbanyak, udah enak, pas saya bangun saya udah bisa senyum lagi. Ayah udah datang. Nah, suami saya langsung lega, aman. Dia nggak merepet sama saya. Nah, cara-cara inilah yang disebut teknik healing. Islam banyak mengajarkan teknik healing. Itulah makanya mengapa baca lagi, belajar lagi, baca lagi. Gimana sih teknik healing yang dilakukan Rasulullah, yang diajarkan? Pasti disuruh duduk ke bawah. Ya, bahkan perang-perang pada saat Rasulullah perang, ya, pada saat tahu pasukannya ada ketakutan, suruh duduk di bawah, gitu. Ya, jadi sekali lagi memang kita perlu belajar, dan apa yang sudah Islam ajarkan, dan saya yakin Bapak Ibu teman-teman sudah lakukan, yaitu sabar dan sholat, lakukan saja, lakukan. Perkuat ya, sholatnya lebih tumak nina, lebih khusyuk, itu insya Allah, itulah tipsnya. Yang nggak ada yang bisa ya gantikan itu, sabar dan sholat tadi. Ya, wallahu alam bisawab. Insyaallah apa yang saya sudah bahas ini, mudah-mudahan ada yang mirip-mirip pertanyaannya bisa dijawab. Kalaupun ada yang berbeda pertanyaannya, saya doakan insyaallah terjawab secara bil hikmah insyaallah dalam kehidupan sehari-hari ya.